semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar langkah demi langkah menggunakan SPSS untuk menganalisis data, mulai dari coding item, uji normalitas, hingga uji hipotesis seperti korelasi, regresi, t-test, dan ANOVA. Baiklah, kita mulai saja tutorialnya. Pada bagian awal, kita akan mempelajari tentang import data, coding item, pengelompokan jenis kelamin atau coding jenis kelamin, dan missing values. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengimport data Excel ke SPSS dengan mengklik Open. Kemudian pada file of tab-nya kita ganti menjadi Excel. Kemudian kita cari data yang akan dianalisis. Lalu kita open. Jika sudah, kita klik OK. Setelah masuk SPSS, kita buka measure yang awalnya nominal diubah menjadi scale. Untuk seluruh item, bukan untuk jenis kelamin maupun usia. Kita copy, lalu kita save dan VGDN hingga selesai, kemudian Ctrl V. Nah, sebelumnya kita lihat nih di data view, apakah sudah sesuai dengan jumlah partisipan kita. Nah, ini kan ada ada tabel kosong nih, kita cut aja. Kemudian kita kembali ke variabel view. Nah, di sini kita akan melakukan coding jenis kelamin. Pada angka 1, kita klik kanan, kemudian insert variabel. Nah, pada VAR ini kita ganti menjadi JK. Lalu label kita akan berikan jenis kelamin. Buka kurung 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan. Jika sudah, kita tutup kurung. Kemudian pada value, kita isi 1, kemudian labelnya kita isi laki-laki. Jika sudah, kita add, kemudian value-nya kita berikan 2, dan labelnya kita berikan perempuan. Lalu kita add dan kita klik OK. Nah, pada measure, kita ubah menjadi nominal karena jenis kelamin adalah data kategori. Kemudian, untuk mengecek apakah terdapat data yang kosong atau missing, pada alat ukur pertama dan kedua, dengan mengklik Analyze, kemudian Missing Values Analyze. Nah, di sini kita masukin nih seluruh item dari dua alat ukur kita, yaitu dari PED hingga RO4. Nah, kita masukin ke kuantitatif, kemudian kita klik OK. Nah, setelah menjalankan analisis missing values, dapat kita lihat pada tabel univariate statistik. Nah, di sini kita akan berfokus pada missing count. Nah, jika angkanya 0, artinya semua partisipan telah mengisi item. Namun, jika lebih dari 0, maka ada satu partisipan yang tidak mengisi item. Oke, setelah itu kita minimize. Kemudian kita akan melakukan coding item, favorable dan unfavorable. Favorable tidak perlu diubah, unfavorable itu misal skala 1 sampai 4, kita ubah menjadi 4 sampai 1. Dengan cara kita klik transform, kemudian record into different variable. Nah, di sini kita masukin nih yang mana alat ukur unfavorable, yang mana item unfavorable kita. Masukin ke numeric variable. Nah, jika sudah, seluruh item kita berikan huruf R di depannya untuk pembeda. Kemudian kita change, lalu kita lakukan hingga semua item selesai.
Nah, jika sudah selesai semua, kita akan masuk ke all and new values. Di sini old value-nya kita berikan angka 1, kemudian new value-nya kita berikan angka 4. Kita add, kemudian pada old value-nya kita berikan 2 dan new value-nya kita berikan 3. Old value-nya kita berikan 3 dan new value-nya kita berikan 2. Kemudian old value-nya kita berikan 4 dan new value-nya kita berikan 1. Nah, jadi kan ini 1 sampai 4 hingga 4 sampai 1. Kemudian kita continue, kemudian klik OK. Jika sudah, kita mini size lagi. Nah, kita akan membuat variabel dari dua alat ukur kita nih. Yang pertama kita ke transform, kemudian compute variabel. Pada target variabel, itu yang pertama kita berikan alat ukur kita yang pertama, yaitu kecerdasan emosi, konsep diri atau KD. Dengan function groupnya statistikal, kemudian ini kita klik mean. Nah, pada tanda kurung ini, pada dalam kurung ini, kita akan memberikan item-item dari alat ukur KD. Nah, karena PED3 ini adalah unfavorable, dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa unfavorable tadi sudah diubah ya. Jadi kita pakai yang sudah diubah. Nah, kemudian kita lakukan hingga selesai. Dan jangan sampai ada kelewatannya guys. Kemudian yang Nah, jika telah selesai, kita akan klik OK. Kemudian kita mini size lagi. Nah, kita akan ke transform lagi dan masukkan alat ukur kita yang kedua. Tapi sebelumnya kita reset terlebih dahulu. Seperti tadi, function groupnya kita berikan statistikal, kemudian mean. Pada target variabel kita berikan nama alat ukur kita yang kedua. Nah, kita masukkan semua item alat ukur kita yang kedua. Nah, jika telah selesai, kita klik OK. Kemudian, kita akan melakukan uji frekuensi. Kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu kita akan melakukan central tendency, variability, dan uji normalitas. Nah, lalu kita ke analyze, kemudian kita akan ke frekuensi. Nah, di sini kita masukin alat ukur kita yang kedua. Kemudian kita klik bagian mean, median, standard deviation, range, kemudian minimum dan maksimum. Kemudian kita klik continue dan OK. Nah, setelah itu kita mini size lagi. Lalu kita akan melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita akan ke analyze, kemudian descriptive static lagi, lalu ke explore. Nah, di sini kita masukin dua alat ukur kita tadi, yaitu KD dan KE. Kita ke plots, kemudian centang bagian histogram dan normality test, normality poll.
Kemudian kita continue dan oke. Nah, jika telah selesai kita mini size lagi. Kemudian bagian berikutnya kita akan melakukan korelasi person dan uji linearitas. Pertama kita ubah dulu satu scale semua. Kemudian di sini kita akan melakukan uji linearitas. Kita ke analyze, kemudian compare means dan ke means. Alat ukur kita yang pertama kita masukin ke independen, dan alat ukur kita yang kedua kita masukin ke dependent. Kemudian ke option dan centang bagian test for linearity. Kemudian continue dan oke. Kita mini size lagi. Setelah itu kita akan melakukan analisis korelasi. Kita akan ke analyze, kemudian correlate dan bivariate. Nah, di sini kita masukin dua alat ukur kita yang tadi, KD dan KO, ke dalam variabel. Kemudian kita klik option dan means dan standard deviation. Lalu continue dan oke. Setelah itu kita mini size lagi. Nah, di sini kita akan melakukan reliability, yaitu kita ke scale, kemudian reliability analyze. Nah, di sini kita masukin item alat ukur kita yang pertama dulu. Lalu statistical, kemudian scale dan scale item delete. Kemudian continue dan oke. Jika telah selesai, kita mini size lagi. Kemudian kita ke scale lagi. Analyze, scale, reliability analyze. Nah, ini kita masukin item alat ukur kita yang kedua. Pertama-tama kita reset dulu. Masukkan ke dalam item dan seperti tadi kita klik bagian scale dan scale item delete. Kemudian continue dan oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan regresi dan uji asumsi. Regresi, kita akan ke regresi, yaitu kita ke analyze, regression, kemudian kita akan ke linear. Nah, di sini alat ukur kita yang dependent atau variabel terikat yaitu KD, kita masukin ke dependent, kemudian KE kita masukin ke independent. Nah, kita langsung saja ke oke. Setelah itu, kita akan ke transform, karena kita akan mengcoding jenis kelamin. Ini kita reset dulu. Jenis kelamin kita masukin ke dalam input variable, itu yang ada pada barisan 2, yang data asli. Kemudian name-nya kita ganti menjadi gender. Nah, di sini kita change, kemudian kita out and values-nya. Out value-nya kita berikan laki-laki, dan dia-nya kita berikan 1. Kemudian kita add, dan out value-nya kita berikan perempuan, lalu new value-nya kita berikan 2. Lalu kita add dan continue. Kemudian klik OK. Nah, jika telah selesai, kita mini size lagi. Kemudian kita lihat nih, di bagian data view, apakah data yang gender tadi sudah masuk. Nah, ternyata ada kekurangan nih pada laki-laki, karena laki-lakinya belum ada nilainya, jadi kita berikan angka 1. Karena laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2.
pastikan seluruhnya sudah terisi. Jika sudah, kita kembali ke output, kemudian kita akan melakukan uji independent sampling t-test. Kita ke analyze, kemudian kita ke compare-ments, kemudian independent sample t-test. Nah, ini kita masukin alat ukur kita yang independen, yaitu KE, kemudian kita akan masukkan grouping variabelnya dengan gender. Di define group, kita berikan grup 1 itu angka 1 dan grup 2 itu angka 2. Kemudian kita continue dan oke. Setelah itu kita akan lanjut untuk uji ANOVA. Yaitu kita ke compare-ments, kemudian one way ANOVA. Nah, di sini kita masukin alat ukur kita yang dependent ke dalam dependent list, kemudian gender kita masukkan ke dalam faktor. Kemudian option, nah kita centang bagian deskriptif dan homogeneity of variance test. Kemudian continue dan kita klik OK. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah dalam menganalisis data menggunakan SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.